Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, semenjak tadi malam hingga menjelang salat Id tadi, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus-menerus, baik di rumah, di langgar, di masjid, di jalan-jalan dan di tempat lain. Di sana-sini terdengar suara Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid, Walillahilham. Hanya bagi Allah segala puja dan puji. Saudaraku yang berbahagia, dengan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah, sesungguhnya hanya Allah yang Maha Besar, sedang selain Allah adalah kecil. Adapun yang telah kita bangga-banggakan dari kekayaan harta, kebesaran pangkat dan segala kemewahan dunia, semuanya adalah kecil dan tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan kebesaran Allah. Dengan demikian tidak ada perlunya kita membanggakan kekayaan, karena kekayaan adalah kecil, tidak ada perlunya kita menyombongkan pangkat, karena pangkat adalah kecil, tidak ada perlunya memamerkan keahlian, karena keahlian adalah kecil, semua kecil yang maha besar adalah Allah, pencipta alam semesta. Dialah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dialah yang mempunyai segala kelebihan sehingga dia pulalah yang patut dipuji. Walillahilham dan hanya Allah segala puja dan puji. Allah yang memberi kekayaan, pangkat, memberi kekuatan, memberi kemuliaan dan lain sebagainya, maka dialah yang berhak dipuji. Saudaraku yang berbahagia, semestinya bagi orang yang diberi kekayaan harta harus tahu siapakah yang memberikan kekayaan lalu ia memujinya dan bersyukur kepadanya. Begitu pula orang-orang yang diberi pangkat dan lain sebagainya. Jangan sampai pemberian-pemberian yang diperoleh itu digunakan menyombongkan diri. Ketahuilah, bahwa tanpa limpahan pemberiannya, kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa. Maka jangan berlaku sombong. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman, ayat 18. Saudaraku yang berbahagia, sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah disebabkan dari perasaan yang keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai dan lain sebagainya. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia yang memiliki, padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala kelebihan sehingga hanya Allah pula lah yang berhak memiliki sifat sombong. Sombong itu merupakan sifat khusus bagi Tuhan kita. Maka jauhilah sifat sombong itu dan bertakwalah. Oleh sebab itu marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong, dengan jalan berlaku sopan dalam pergaulan, sering menengok para tetangga terutama yang sedang tertimpa kesusahan, suka bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringan kaki mendatangi undangan dan lain sebagainya. Kecuali itu semuanya marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita tasarufkan anugerah atau pemberian Allah itu menuju jalan yang dikeridhoannya, terutama yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan utliyah, menyembelih binatang ternak, hendaklah memenuhi perintah Allah tersebut, yakni berkorban. Saudaraku yang berbahagia, sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah disebabkan dari perasaan yang keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai dan lain sebagainya. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia yang memiliki, padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala kelebihan sehingga hanya Allah pula lah yang berhak memiliki sifat sombong. Sombong itu merupakan sifat khusus bagi Tuhan kita. Maka jauhilah sifat sombong itu dan bertakwalah. Oleh sebab itu marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong, dengan jalan berlaku sopan dalam pergaulan, sering menengok para tetangga terutama yang sedang tertimpa kesusahan, suka bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringan kaki mendatangi undangan dan lain sebagainya. Kecuali itu semuanya marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita tasarufkan anugerah atau pemberian Allah itu menuju jalan yang dikeridhoannya, terutama yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan utliyah, menyembelih binatang ternak, hendaklah memenuhi perintah Allah tersebut, yakni berkorban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kelapangan rizki tapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kita. Beliau juga bersabda, ketahuilah, bahwasanya korban-korban itu termasuk amal-amal penyelamat, yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat.
Saudaraku yang berbahagia, sehubungan ibadah kurban ini, marilah kita kembali melihat sejarah atau pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap puteranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail. Betapa besarnya pengorbanan beliau demi pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya korban memotong ternak, tetapi beliau rela menyembelih putranya Ismail demi memenuhi perintah Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Surat As-Safaat, ayat 100-111. Demikianlah Allah berkenan membalas pengorbanan Ibrahim yang telah berserah diri memenuhi perintah Allah. Semoga peristiwa yang sangat bersejarah ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk berserah diri kepada Allah dan berkorban menuju ke jalan yang diridhoinya. Marilah kita syukuri kedatangan hari mulia ini ialah persatuan umat. Persatuan umat merupakan ajaran Islam, yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang terdekat dan kita saksikan setiap hari ialah pelaksanaan salat berjamaah. Sebagai puncak pertemuan besar umat Islam dari segenap penjuru dunia ialah pada bulan haji seperti sekarang ini. Berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia di Tanah Haram merupakan suatu bukti ajaran persatuan dalam Islam dan adat istiadat mereka berkumpul, serentak memenuhi panggilan Allah, bersimpuh dan bersujud di hadapannya. Hari ini hari perpisahan mereka di Tanah Suci. Berpisah untuk kembali ke negeri masing-masing setelah membersihkan jiwa dan pikiran, dengan membawa oleh-oleh rasa persatuan yang kokoh. Ibadah haji merupakan kewajiban dan panggilan Allah bagi umat Islam yang telah mampu melaksanakannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan bagi Allah atas manusia muslim untuk melaksanakan ibadah haji, bagi yang mampu melaksanakannya. Surat Ali Imran, ayat 97. Sungguh berbahagia umat Islam yang mampu memenuhi panggilan Allah ini, dengan niat menyempurnakan rukun Islam yang 5 perkara. Mereka datang mengharap ridha Allah. Mereka menyambut seruan Allah dengan gema talbiyah, takbir dan tahmid. Aku sambut panggilanmu wahai Tuhan. Aku sambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Kita kaum muslimin yang sedang tidak melakukan ibadah haji, oleh Allah disyariatkan salat Idul Adha seperti sekarang ini, di mana kita bersaf-saf lurus rapat, dipenuhi oleh semangat dan rasa persatuan. Serta persamaan, ruku sama ruku, sujud sama sujud dan duduk sama duduk, di bawah satu komando imam. Itu pun mengajak supaya kita dalam usaha dan perjuangan menegakkan agama Islam dan menyiarkan ajaran Islam, membina negara, umat dan bangsa, teguh bersatu hati bulat bersatu padu, di bawah satu komando pula, tidak bercerai-berai, pantang berpecah belah. Perlu diketahui bahwa rahasia kesengsaraan kita adalah karena perpecahan dan permusuhan sesama kita. Penegasan ini perlu menjadi perhatian kita untuk masa-masa yang akan datang. Untuk itu kita harus bersatu padu dengan menjalankan dan memahamkan Islam sebagai ajaran yang lengkap. Pengalaman kekalahan Perang Uhud, harus menjadi pelajaran buat kita. Prajurit-prajurit yang ditugaskan menjaga pos yang ditinggalkan diisi musuh seluruhnya. Karena itu wahai kaum muslimin, tetaplah kita pada tempatnya sesuai dengan fungsinya, kaum pelajar, mahasiswa, buruh, tani, nelayan, pedagang, politisi, juru dakwah, pendidik dan lain-lain, kami anjurkan tekun menghadapi tugasnya. Mental perjuangan harus dipertinggi, semangat berkorban karena Allah ditingkatkan. Pengalaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yang merelakan putranya terbunuh demi perintah Allah harus menjadi cermin buat kita bersama. Sifat tamak dan serakah serta mementingkan diri dan golongan harus dilenyapkan dari kehidupan perjuangan umat Islam. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share.
supaya kami bersemangat untuk membuat video lainnya.